Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Agustin dengan NIM 12402183332, kelas Sosiologi Ekonomi 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan ruang lingkup kajian sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi. Apa itu sosiologi ekonomi? Secara umum, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kenapa kita perlu mempelajari sosiologi ekonomi? Menurut Adam Smith mengatakan bahwa mempelajari sosiologi ekonomi karena yang pertama adalah untung rugi, di mana perilaku manusia selalu mempertimbangkan untung atau rugi. Yang kedua adalah kalkulatif, di mana manusia selalu memperhitungkan apa yang dia keluarkan selalu dihitung, yaitu kalkulatif. Dan yang ketiga adalah sepadan usaha dan hasil. Seseorang akan mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Menurut beberapa ahli sosiologi ekonomi, sosiologi meyakini perilaku ekonomi masyarakat tidak selalu sosial, namun lebih pada hasil konstruksi sosial masyarakat. Contoh, ada dua sepatu, yang satu brand lokal dan yang satu brand internasional, di mana harga sepatu brand internasional mencapai ratusan juta, tetapi tetap ada orang yang membeli sepatu tersebut. Nilai dari sepatu yang mahal tersebut bukan merupakan nilai fungsi, tetapi nilai konstruksi masyarakat, di mana sosial budaya menggambarkan orang yang memiliki sepatu tersebut merupakan orang yang memiliki status sosial tinggi. Kesimpulan, bahwa tindakan ekonomi masyarakat tidak selalu bersifat rasional, sehingga sosiologi ekonomi yang mampu menjelaskan sosial ekonomi. Selanjutnya adalah tokoh utama sosiologi ekonomi klasik. Tokoh utama sosiologi ekonomi klasik yang pertama adalah Karl Marx. Pemikiran Karl Marx, pemikirannya lebih banyak mengkritisi sistem ekonomi kapitalis yang menciptakan dua kelas, yaitu kelas bourgeois dan proletar. Kelas bourgeois atau yang dimaksud dengan pemilik modal, eksploitasi tercipta karena para pemilik modal berprinsip bahwa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya yang berakibat menekan upah buruh. Kemudian kondisi ini yang melahirkan alienasi atau keterasingan. Kondisi di mana kaum buruh menjadi terasing dari kehidupannya. Hal ini terwujud ketika semakin banyak modal terkumpul untuk kapitalis. Modal tersebut dihasilkan dari kerja kaum buruh, yang mana di sini kaum yang kaya akan menjadi kaya dan yang miskin semakin miskin. Dikarenakan jika yang bekerja keras adalah buruh, maka yang menjadi kaya adalah si pemilik modal. Proletar atau pekerja buruh. Sistem ekonomi kapitalis ini dinilai melahirkan eksploitasi dan alienasi kaum buruh. Jadi sistem ekonomi kapitalis melahirkan di mana kelas bourgeois mengeksploitasi kelas proletar dan menghasilkan sebuah kondisi yang namanya aliansi buruh dengan bourgeois. Juga menilai kaum kapitalis menggunakan agama untuk melanggengkan kekuasaannya. Teori Karl Marx, agama adalah candu. Marx menilai kaum kapitalis itu menggunakan agama untuk melanggengkan kekuasaannya. Marx mengeluarkan statement ini dikarenakan pada kondisi saat itu yang mana memanfaatkan pemuka-pemuka agama dengan cara mendakwahkan kepada kaum buruh agar tetap takut kepada kaum kapitalis. Marx memperkenalkan sistem ekonomi sosialis yang tidak ada kelas, jadi kepemilikan modal dan alat produksi dimiliki bersama. Tokoh utama sosiologi ekonomi klasik yang kedua adalah Max Weber.
Max Weber memberikan sebuah teori tindakan sosial dalam ekonomi. Ada 4 tindakan sosial. Yang pertama adalah tradisional, di mana tindakan yang tidak berdasarkan pemikiran hanya mengikuti tradisi atau kebiasaan. Contoh dalam adat Jawa biasanya ada yang namanya tahlilan. Kita yang tidak tahu apa-apa, ya ikut aja biar ada yang saling interaksi sosial. Yang penting datang, membaca, dan tidak itu biasanya urusan belakangan. Dan yang kedua adalah afektif, tindakan yang berdasarkan emosi atau sentimental. Contoh, jika kita mencintai seseorang, kita akan rela mengeluarkan uang demi seseorang yang kita cintai. Yang ketiga adalah rasional berorientasi nilai, tindakan berorientasi pada tujuan atau nilai tertentu. Contoh, nilai agama seperti zakat, sedekah merupakan nilai agama yang baik, maka mereka melakukannya karena menurutnya zakat, sedekah merupakan nilai agama yang baik. Yang keempat adalah rasional instrumental, tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang didasarkan pada pilihan rasional, yaitu untung atau rugi. Contoh, kita membeli HP dengan harga 2 juta, apakah kita mendapatkan spesifikasi yang sesuai dengan harga 2 juta tersebut? Max Weber menilai bahwa kapitalis lebih mengedepankan rasional instrumental dalam proses produksinya, yang sebenarnya menurut Weber justru memenjarakan mereka dalam kerangka besi rasionalitas, karena sangat mempertimbangkan untung dan rugi. Buruh dianggap sebagai objek sumber biaya perusahaan. Weber sendiri mengatakan bahwa buruh dianggap sebagai sumber daya perusahaan yang perlu ditekan gajinya, ditekan pengeluarannya. Dalam bukunya yang berjudul The Protestant and the Spirit of Capitalism, dalam buku ini Weber menjabarkan sebuah ideologi agama Protestan, khususnya sekte Calvinis, yang mana mempengaruhi etos kerja penganutnya, yang mana mereka menganggap bekerja keras dalam duniawi adalah perintah Tuhan. Tokoh utama sosiologi ekonomi klasik yang ketiga adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim menilai bahwa solidaritas atau hubungan antar manusia dalam tindakan ekonomi dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah mekanis, solidaritas yang diikat karena kesadaran kolektif pada masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja. Yang kedua adalah organis, solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota. Emil Durkheim meyakini bahwa kapitalisme yang menciptakan solidaritas organis ini melalui pembagian kerja cepat atau lambat. Pembagian kerja ini akan menghancurkan solidaritas mekanis dan integrasi moral hingga memperburuk tekanan sosial. Kondisi ini menciptakan masalah sosial baru dan rendahnya ikatan solidaritas antar masyarakat termasuk kaum buruh. Contoh, masyarakat yang hidup di komplek perumahan kebanyakan merupakan pendatang, jadi sibuk dengan kegiatan yang tidak peduli dengan lingkungan perumahannya jika tetangga ada acara, dan ini yang dinamakan konsep anomi. Konsep anomi merupakan kondisi yang menggambarkan sebuah situasi yang kabur antara yang baik dan yang benar. Anomi bisa meningkatkan stres di kalangan masyarakat dan meningkatkan angka bunuh diri. Contoh, di dalam sebuah organisasi setiap orang mempunyai tugas per divisinya masing-masing, hingga sibuk dengan tugasnya sendiri-sendiri, dan disitulah timbul kurang rasa solidaritas atau saling membantu. Selanjutnya, perbedaan kajian sosiologi ekonomi klasik dan sosiologi ekonomi kontemporer. Sosiologi ekonomi klasik membahas masalah-masalah dalam proses produksi, sedangkan sosiologi ekonomi kontemporer membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi. Jadi, kajian ekonomi kontemporer akan membahas mengenai komoditifikasi, masyarakat konsumen, gaya hidup, budaya konsumen, emisi-donalisasi, hiperrealitas, dunia simulakra, dan globalisasi.
Komodifikasi menjadikan sesuatu yang bukan komoditas kemudian seolah-olah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan. Tokoh sosiologi ekonomi kontemporer. Tokoh sosiologi ekonomi kontemporer atau modern yaitu George Richards. Yang pertama, menjelaskan tentang masyarakat konsumsi. George Richards menjelaskan bahwa di era postmodern ini, kapitalisme menyusun kekuatan besar untuk melakukan penjajahan secara kultural, menghegemoni dan memanipulasi hasrat konsumen untuk mengkonsumsi barang sebanyak-banyaknya walaupun tidak membutuhkannya. Strategi yang dilakukan oleh kapitalis antara lain yang pertama adalah memproduksi kartu kredit untuk mempermudah masyarakat mengkonsumsi barang atau membelanjakan uang lebih dari persediaan yang semestinya dikeluarkan. Contoh adanya Shopee Pay, di mana dalam membeli barang yang ada di Shopee kita bisa dengan Shopee Pay Later, kita bisa membelinya tanpa membayarnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengeluarkan uang tanpa semestinya tidak kita keluarkan. Yang kedua adalah membangun banyak shopping mall sampai menjamur di sudut kota. Jadi era modern ini semakin banyaknya mall-mall besar yang terbangun di kota-kota. Yang ketiga adalah mengembangkan cyber mall yang menawarkan belanja 24 jam sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat. Di mana cyber mall yang menawarkan belanja 24 jam memiliki banyak kenyamanan, memiliki banyak fasilitas yang membuat konsumen atau masyarakat itu tertarik untuk berbelanja. Dan yang keempat adalah menawarkan berbagai katalog produk di berbagai platform digital untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Contoh banyaknya produk-produk yang mulai bersebaran di media sosial seperti Instagram, Facebook, atau iklan-iklan dan lainnya, sehingga banyaknya masyarakat yang melihat produk itu dan masyarakat tertarik untuk membelinya. Selanjutnya, teori Juggernaut dari Anthony Giddens, di mana yang menggambarkan bahwa kapitalis layaknya sebuah mesin dengan kekuatan yang sangat sulit untuk dikontrol, merambah ke semua aspek kehidupan. Hampir seluruh aspek kehidupan sudah dijajah oleh kapitalis. Contoh, perjalanan religi dengan seorang kiai terkenal yang menjadikan daya tarik konsumen untuk mengikuti perjalanan religi tersebut. Itulah yang dinamakan komodifikasi, yang artinya suatu yang harusnya tidak untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, namun dimanfaatkan kapitalis untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya tentang kecantikan, fashion, ketampanan. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan teori versus one dimensional man, yaitu manusia satu dimensi, di mana wanita mempunyai kecantikan yang beragam karena kita kan hidup di dunia yang mempunyai banyak suku, ras, adat. Tentunya kan cantik wanita itu sebenarnya beragam, tapi di sini wanita dibuat seolah-olah cantik itu hanya satu dimensi, yang dimana produk kecantikan yang dikeluarkan itu dengan public figure yang cantik, seolah-olah cantik seperti public figure tersebut. Masalah sosial, di mana dalam masalah sosial ini bisa diambil contoh acara TV atau konten YouTube yang menjelaskan tentang kesedihan, tangisan seseorang, di mana tayangan tersebut menampilkan sebuah realita kemiskinan, kesedihan masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari iklan-iklan. Jadi kesedihan tragis masalah sosial dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya ada di channel-channel YouTube yang sudah terkenal, bisa dilihat. Jadi mereka menampilkan sebuah kesedihan seseorang dan kita membantunya, kan ditonton oleh orang, dan ditonton itu mereka mendapat keuntungan dari apa yang mereka tampilkan.
Dan yang selanjutnya adalah McDonaldisasi. Menurut cara kerja yang menekankan pada prinsip restoran cepat saji McDonald, ada 5 prinsip, antaranya yang pertama adalah prinsip efisiensi, di mana kita dulu sebagai konsumen kita itu dilayani, memilih menu apa, makan apa, kita dilayani. Tapi sekarang berbeda, kita melayani diri sendiri, yaitu kita mengantri, membayar, mengambil makanan, dan itu yang terjadi sekarang. Yang kedua adalah hiperrealitas, yang ketiga globalisasi, yang keempat tribalisme, yang kelima adalah teknologi informasi. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar dan ruang lingkup kajian sosiologi ekonomi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.